Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Tahukah kalian bagaimana cara perpindahan panas pada air seperti gambar tersebut? Lalu, disebut apakah cara perpindahan panas seperti itu? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Disiapkan alat tulisnya ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita telah mengetahui bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Perpindahan kalor itu melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi pastinya kalian sudah paham bukan? Karena kemarin kita sudah membahasnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Kalau kemarin kita mengumpamakan perpindahan panas secara konduksi itu adalah memindahkan buku secara estafet. Nah, kalau konveksi ini dapat diumpamakan dengan memindah setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi tidak estafet. Coba kita perhatikan gambar ini ya. Pada gambar, buku-buku diibaratkan sebagai energi panas, sedangkan anak diibaratkan sebagai zat perantara. Setumpuk buku ini akan dipindah dari tempat A ke tempat B. Ketika si anak memindahkan buku dari tempat A ke tempat B, anak itu ikut bergerak, berpindah bersama buku-buku tersebut. Inilah perumpamaan perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Jadi, kalor atau panas berpindah beserta perantaranya. Banyak peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, pada saat kita merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Contoh lain adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bergerak dari darat menuju ke laut. Angin darat ini terjadi pada malam hari. Jadi, pada malam hari, udara di darat lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik.
dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Begitu seterusnya. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk pergi berlayar ke laut. Sedangkan angin laut adalah angin yang bergerak dari laut ke darat. Terjadi pada siang hari. Jadi pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat menggantikan udara yang naik tadi. Angin laut dimanfaatkan nelayan untuk pulang ke daratan. Contoh peristiwa konveksi yang lainnya adalah penggunaan cerobong asap yang ada di pabrik. Juga jendela ventilasi yang ada di rumahmu. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Untuk menyelidiki perpindahan panas secara konveksi, mari kita lakukan percobaan ini. Berikutnya, kita akan melakukan percobaan untuk menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah air panas, gelas bening, dan juga es batu yang berwarna. Seperti ini. Langkah-langkahnya adalah kita tuang air panas ke dalam gelas bening. Kita tuang. Cukup segini. Kemudian kita masukkan beberapa es batu berwarna ke dalam gelas. Kemudian kita perhatikan es batu yang dimasukkan ke dalam air panas lama-kelamaan ukurannya akan mengecil dan mencair. Selanjutnya kita perhatikan terjadi pola aliran panas pada es batu. Terjadi pola aliran panas pada es batu. Inilah yang dinamakan dengan konveksi. Dari percobaan tadi, ukuran es menjadi semakin kecil dan mencair. Ini terjadi karena adanya pengaruh kalor atau panas yang dirambatkan dari air panas. Nah, air inilah sebagai zat perantaranya. Kesimpulan dari percobaan tadi adalah peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya ikut berpindah disebut dengan konveksi. Kalian tadi melihat ada pola aliran panas pada es batu berwarna. Kelihatan indah bukan? Saat kita melihat pertunjukan tari, kita juga akan melihat pola atau formasi yang dibuat oleh para penari yang dinamakan dengan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola garis lurus ini dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai, yaitu berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima.
Sedangkan pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan, ini adalah contoh beberapa pola lantai yang dibuat oleh para penari. Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Yang pertama adalah tari jaran kepang. Tari ini berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Yang berikutnya adalah tari Bedoyo Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kolojengking. Nah, tugas kalian sekarang adalah perhatikan gambar tarian berikut ini. Kemudian, sebutkan nama pola lantainya dan gambarlah pola lantai tersebut. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.